Halo kawan, selamat datang di Gyota Hamzah Channel, dan kali ini kita akan membahas tentang sejarah gula. Mungkin kita sering menggunakan gula sebagai pemanis minuman, makanan, ataupun untuk buat jajan. Tapi tahukah kawan bahwasanya gula yang kita konsumsi, yaitu gula pasir, itu pada dasarnya warnanya nggak putih seperti sekarang. Gula yang asli itu warnanya coklat seperti gula aren, gula batok, ataupun gula jawa. Bahkan tebu pun yang sebagai bahan dasar gula itu warnanya coklat. Tapi mengapa gula yang sekarang warnanya putih? Kenapa nggak warna coklat? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai kenapa gula pasir lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita daripada gula warna coklat. Nah, untuk itu kita kembali ke abad ke sebentar, VOC tahun berapa ya, 1600 berarti ke abad ke 7, ke abad 17. Saat itu industri gula itu sangat tergantung dari tebu yang ada di Asia, dan gula dari Asia itu sangat dicari oleh orang-orang Eropa sebagai obat. Dulu sebagai obat loh gula itu, karena orang Eropa mengonsumsi madu ataupun malt. Malt itu kayak gandum yang difermentasi menjadi gula. Gulanya kayak madu juga, tapi terbuat dari, ada yang dari gandum, ada yang dari kecamba. Nah, tapi produksinya itu sangat lama, hasilnya sedikit. Sedangkan gula dari tebu itu hasilnya lebih banyak, panennya lebih cepat. Itulah yang dicari, dan waktu itu yang bisa mengolah gula tebu adalah orang-orang Cina yang merantau di Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara mereka bisa mudah menanam tebu karena suhunya lebih cocok, karena di daerah tropis banyak aliran sungai, dan mereka sudah membawa teknologi mereka, yakni mesin penggiling Chinese Molen. Jadi kalau teman-teman yang sering melihat yang video reels ataupun TikTok, orang yang meres pakai batu gilingan itu, nah itu gilingan yang kayak roda itu namanya Chinese Molen, yang ditarik oleh kebu. Dulu kebu ya, ditarik oleh kebu. Gula tersebut digodok, direbus sampai kental, warnanya coklat, terus dicetak di wadah tersendiri. Ada yang dari batok kelapa ataupun dicetak di papan-papan. Ada yang berupa gula cair, ada pula gula yang dikeringkan. Yang tadi itu gula yang batok itu gula papan ataupun gula aren, itu dikemas dalam bentuk warna coklat karena lebih mudah. Tapi ada satu kelemahan dari gula warna coklat, yakni mereka mudah untuk cair, dan cairnya itu bisa merusak kayu. Dan kita tahu sendiri zaman dahulu kapal itu terbuat dari kayu. Nah, meskipun sudah ditaruh di gentong, tapi kadang sering merembes. Dan perjalanan dari India Belanda ke Eropa itu gak seperti sekarang, bisa mungkin hampir 6 bulan hanya untuk sekali jalan itu. Dan itu menyebabkan kapal mulai lapuk oleh zat dari gula, karena gula mengandung asam. Untuk mengakalinya, akhirnya gula itu dijadikan kristal. Dengan cara apa? Pemanasan yang lebih, dicampur dengan
kapur agar warna coklatnya itu menjadi putih. Jadi bagian asam yang merusak kayu tersebut terikat oleh batu kapur menjadi ampasnya jadi batu kapur tohok yang dibuat untuk campuran semen. Sisanya yang kristalnya itu menjadi gula pasir yang kita kenal saat ini. Jadi kalau ada yang tahu gula batu, itu adalah bentuk awal dari gula pasir. Tapi gula pasir itu lebih dominan kapurnya. Agar apa? Agar dia tidak merusak kapal. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa gula dulu warnanya coklat, sekarang menjadi putih. Karena kalau warnanya coklat, dia bisa merusak kayu. Sedangkan gula yang warnanya putih, selain dia awet, gak menghancurkan kayu, warnanya cantik, bisa disimpan lebih lama, bahkan bisa lebih setahun, bahkan 2 tahun. Yang gula batu ya, nanti kalau gula pasirnya itu harus segera dari dari 1 tahun langsung diolah menjadi, bisa difermentasi sebagai cola, difermentasikan sebagai bir, vodka, ataupun wine. Karena di Eropa gula digunakan untuk pemicu pemicu bakteri dari buah ataupun biji-bijian untuk menjadi minuman beralkohol. Dan alkohol waktu itu bisa untuk dikonsumsi ataupun untuk obat, karena waktu itu terjadi perang Napoleon yang memakan banyak korban, dan alkohol itu untuk obat waktu itu. Nah, mungkin itu pembahasan yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang ataupun meleset, silahkan tulis di kolom komentar. Syukur-syukur bisa diskusi bareng, kita saling belajar bersama. Saya Kyoto Hamzah pamit, salam.